Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milky Afriana Parabak dengan Prodi Sistem Informasi di UPBJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah jaringan komputer, yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi untuk pertanyaan adalah yang nomor 1 adalah buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buat komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Terus yang nomor 2 adalah buatkan 1 buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buat komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Yang nomor 3 adalah buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buat komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Yang keempat adalah buatlah struktur jaringan pada gambar tersebut dan lakukan perintah. Untuk yang nomor 1 adalah ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Yang kedua adalah ping dari komputer PC1 ke PC0. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Lalu buka web browser, akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Lalu buka web browser, akses pendil.com dari PC0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Untuk yang pertama adalah kita akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ini adalah versi terbaru yang saya download. Dan kita akan membuat contoh yang pertama, yaitu membuat jaringan sederhana. Itu menambahkan PC 1 dan PC 2, lalu menambahkan 1 switch, lalu menambahkan kabel strike, dan juga menambahkan kabel strike lagi. Lalu kita akan mengkonfigurasinya. Konfigurasi jadi dengan IP address-nya di PC1 yaitu 192.168.1.2 dengan subnet default 255.255.255.0. Lalu untuk PC yang kedua juga kita sama melakukan konfigurasi desktop dengan IP 192.168.1.3 dengan subnet-nya yang default. Lalu kita akan dengan CMD dengan ping di PC-nya 192.168.1.3. Jika ada tulisan repli, maka itu sudah dipastikan kita berhasil. Sini kita akan membuat contoh kedua, yaitu membuat jaringan sederhana dengan menambahkan PC 1, lalu PC kedua, dan 1 akses point. Dimana di sini kita akan mematikan. Lalu kita akan mengganti kabelnya menjadi wireless. Dan sama seperti PC satunya, mematikan juga, lalu menambahkan kabel wirelessnya. Kemudian kita mengkonfigurasi dengan statiknya. Lalu kita pilih mengetik IP tersebut dengan 192.168.1.2 dan subnet-nya default. Begitu juga selanjutnya PC satunya 192 dengan IP address 192.168.1.3 dan subnet default gateway. Setelah sudah terhubung semua, lalu kita akan mencoba CMD ngepingnya dari 192.168.1.3. Jika tulisan repli, maka sudah dipastikan kita akan berhasil. Selanjutnya kita akan membuat contoh 3, yaitu membuat server HTTP pada jaringan. Ini kita akan membuat
PT1. Lalu kita menambahkan servernya, satu server. Ini kita akan menggunakan media kabelnya, media kabel cross. Lalu kita akan IP konfigurasinya dengan statik. Lalu kita tulis 192.168.1.1 dengan subnet masknya default. Lalu kita akan konfigurasi di layanan servernya. Dan di HTTP-nya kita klik on-kan semua. Lalu kita mencobakan CMD untuk memastikan apakah koneksi sudah terhubung. Lalu kita tulis ping 192.168.1.1. Ketika tulis reply sudah dipastikan berhasil karena udah terkoneksi. Kemudian kita akan buka web browsernya. Di web browsernya ini kita akan mengetikkan URL-nya 192.168.1.1. Dan jika ada tulisannya welcome to Cisco Packet Tracer, sudah dipastikan kita akan berhasil. Dan kita langsung saja masuk ke contoh 4, yaitu membuat server DNS pada jaringan. Ini hampir sama dengan contoh sebelumnya, membuat server HTTP. Di sini kita akan mencoba menambahkan servernya DNS. Dimana kita namakan satu PC, lalu kita namakan satu server HTTP dan satu server DNS, lalu satu switch. Ini menggunakan kabel. Kita harus menggunakan kabel strike. Kita akan menghubungkan lagi dari servernya ke switch menggunakan kabel strike, dan untuk server DNS sama menggunakan kabel strike. Lalu di server HTTP ini kita harus mengkonfigurasi IP address-nya di bagian statiknya. Dan kita akan menulis IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya default 255.255.255. Sama dengan PC-nya, kita memberikan IP address-nya 92.168.1.2 dengan subnet masknya yang default. Lalu kita akan mencoba di server DNS-nya. Server DNS-nya kita akan memasukkan IP address 192.168.1.3
dengan subnet mask-nya yang default. Lalu kita akan mengkonfigurasi DNS servernya dengan klik service, lalu kita DNS, dan kita akan on-kan semua. Lalu kita akan menulis di sini adalah contoh.com dan addressnya adalah 192.168.1.1. Lalu kita akan menambahkan. Kemudian kita akan menguji coba server DNS-nya tersebut di PC-nya. Di PC-nya kita di IP configuration-nya itu sebenarnya di IP address-nya kan 192.168.1.12 dengan subnet mask-nya default, dan DNS servernya kita akan tulis 192.168.1.3. Kemudian kita akan membuka web browsernya. Di web browsernya ini kita akan memasukkan alamat domain yang tadi kita tulis, yaitu di sini kita akan mengetik contoh.com. Ini sudah dipastikan akan berhasil. Di sini kita akan membuat contoh 5, yaitu membuat server DHCP. Di sini kita akan membuat 5 PC. Ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Lalu kita akan menambahkan 1 switch. Dan lalu kita akan menambahkan server DHCP-nya. Di sini kita akan konfigurasi DHCP servernya. Kita akan menyambungkan kabelnya dulu menggunakan kabel strike. PC 2 akan menghubungkan ke switch menggunakan kabel strike sama seperti PC 3. Lalu PC 4, kemudian PC 5 dan PC 6. Lalu servernya. Kini kita akan konfigurasi dulu dengan DHCP servernya, lalu klik tab service, lalu kita akan on cam semua. Di sini kita akan menulis IP address-nya dengan 192.168.2.10 dengan subnet mask-nya. Kita akan menulis 255.255.255.0. Lalu kita akan masukkan maksimum usernya yaitu 246. Lalu kita klik save. Kini kita masukkan konfigurasinya di server DHCP-nya dengan memasukkan IP address-nya dengan 192.168.2.1 dengan subnet mask-nya default. Di sini kita akan mencoba di komputer kliennya di PC yang pertama, yaitu DHCP request successful. Berarti sudah berhasil ya. Di sini kita akan membuat contoh 6, yaitu simulasi routing
yang dimana routing adalah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network yang lain. Jadi sini kita menambahkan satu PC, satu switch, satu router, satu switch lagi, dan satu PC lagi. Sini kita akan coba memasang routernya, memasang switchnya, switch lagi, lalu satu PC. Di sini kita akan menghubungkan kabelnya yang menggunakan kabel yang sama, kabel strike. Jadi dari PC 1 ke switch 1 menggunakan kabel strike, lalu sama PC 2 dengan switch kedua kita akan menggunakan kabel strike. Lalu yang routernya itu berarti nanti kita dari switch 1 ke router sama menggunakan kabel strike juga, dan dari switch keduanya juga sama kita menggunakan routernya. Ini ke fase Ethernet, fase 01 sama fase Ethernet, lalu fase 01, kemudian fase Ethernet 01. Oke, lalu kita akan mengkonfigurasi IP address-nya setiap komputernya, yang dimana komputer 1 atau PC 1 itu dengan IP address-nya yaitu 192, ya di configuration-nya 192.168.1.1 dan subnet mask-nya itu sudah dipastikan default ya. Dan default gateway-nya kita harus mengubah dengan 192.168.1.5. Kemudian di PC 2 nya sama, kita akan mengkonfigurasi IP tersebut dengan IP yang berbeda, yaitu 10.0.0.1 dengan subnet mask-nya default 255.0.0 dan default gateway-nya adalah 10.0.0.5. Di penjelasan ini, jadi di interface dengan IP address yang 192.168.1.5 yang terhubung secara fisik ke network address 192.168.1.0 melalui fast Ethernet 00, dan interface dengan IP address 10.0.0.5 yang terhubung secara fisik ke network address 10.0.0.0 melalui fast Ethernet 01. Di sini kita akan mencoba konfigurasi routernya. Lalu kita pilih config-nya di interface-nya. Lalu untuk fast Ethernet 00 kita akan on-kan semua dan mengisi IP address-nya 192.168.1.5 dan subnet mask-nya default. Lalu juga sama fast Ethernet 01 kita juga akan men-on-cam, lalu kita menulis 10.0.0.5 dan default gateway-nya default, subnet mask-nya default. Dan kita sudah selesai. Jadi kita akan memastikan jaringan sudah terkoneksi, lakukan routing table dengan cara sama. Nah, oke. Jadi udah semua ya. Lalu kita coba melakukan prompt desktop, lalu kita pilih CMD, lalu ketik ping
191.168.1.1. Dan jika berhasil, tulisannya akan tulisan reply. Ini semua sudah berhasil ya. Kita udah melakukan semua uji cobanya. Di sini kita ada contoh tambahan, kita menambahkan 2 PC. Kita menambahkan 2 PC, 3 server. Lalu kita akan rapikan, tambah 1 switch, dan tambah 1 switch lagi. Jadi di atasnya ada 2 server, 1 PC, lalu kita tambahkan 1 router. Lalu kita atur, kita hubungkan menggunakan kabel strike seperti tadi. Jadi dari PC 1 ke switch 1, dari server 1 ke switch 1, baru kita tes 1 langsung ke routernya. Kita menghubungkan semuanya. Intinya kita saling menyambung ya. DC 3 ke switch 3, server 6 ke switch 3, lalu switch 3 ke router 0. Kemudian DC 2 ke switch 4, lalu server DNS-nya ke switch 4, server ilkom.com switch 4. Kita ubah semua ya, ilkom yang di atas ilkom.com, yang di satunya pendilkom.com. Lalu satunya kita akan menulis dengan server DNS. Lalu kita akan atur konfigurasinya di routernya dengan IP address-nya. Lalu sama di fast Ethernet-nya. Jadi kita bisa nulis optional aja, jadi kita bisa ganti dari ilkom.com berhasil diakses. Sama fast Ethernet, dan kita akan mengubah konfigurasi IP-nya. Lalu di PC 3-nya kita juga sama mengubah IP-nya. Di settingnya juga sama, kita ubah default gateway-nya. Lalu di server pendilkom.com juga di fast Ethernet-nya kita akan mengubah IP konfigurasinya. Lalu di settingannya juga sama, kita mengubah IP address-nya dan service-nya. Kita bisa mengubah jadi pendilkom berhasil diakses. Lalu kita save, lalu kita klik yes. Dan DNS-nya kita akan dari fast Ethernet-nya kita akan on-kan semua, dan lalu kita mengubah IP address-nya. Dan di routernya kita configuration juga. Di fast Ethernet-nya kita akan mengubah IP address-nya juga. Dan DNS-nya kita kasih namanya. Kita periksa semua apakah sudah betul.
Lalu di server ilkom.com-nya juga kita cek. Di fast Ethernet-nya kita akan mengubah IP-nya. Di settingnya juga sama, di gateway-nya. Lalu kita akan menambahkan namanya. Kita tambahkan satu lagi, jadi ada 2 ya. Kemudian kita akan coba ping di PC 2-nya. Jika RTO gagal di Repli maka berhasil ya. Lalu kita akan mencoba lagi di PC 3-nya. Apakah akan berhasil di ping 190.10.0.02. Jika Repli maka berhasil. Lalu kita coba membuka web browser yang ada di ilkom-nya. Jika ada tulisannya ilkom berhasil diakses, berarti sudah berhasil. Lalu satunya di TC2, kita akan buka web browser. Lalu kita akan menuliskan alamat domainnya adalah pendilkom.com. Jika tulisannya berhasil maka sudah berhasil. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.